Untuk proyek yang kedua ini, kami mengambil latar belakang dari mengambil masalah yang lebih luas. Yang pertama tadi, proyek satu tadi, dia hanya satu simpangan. Nah, kali ini dia ada dua simpangan, proyek 2, di mana dia akan dihubungkan oleh satu jalan. Nah, di dalam proyek kali ini kami menggunakan main program pengendali pusat lalu lintas dan subprogram yang menginstruksi secara spesifik. Dan cara ini sistem simulasi lebih efisien dan mampu merespon perubahan kondisi lalu lintas. Nah, untuk tujuannya sendiri, kami hanya menambahkan tidak berubah banyak dari tujuan yang pada proyek pertama, yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Yang kedua, mendapatkan rancangan lampu lalu lintas yang lebih efisien dalam dua simpangan. Selanjutnya ada deskripsi simulasi kerja. Pada bagian ini terdapat 3 komponen yaitu input, proses, dan juga output. Pada input, sistem akan menerima beberapa data awal seperti jumlah kendaraan di simpang A dan simpang B, interval kedatangan kendaraan di setiap simpang, dan juga parameter batas kemacetan. Ditentukan juga durasi dasar dan juga durasi maksimum untuk lampu hijau. Selanjutnya ada proses, sistem akan membaca data dan juga memproses data untuk kedua simpang, memanggil subprogram untuk menghitung durasi lampu hijau adaptif di setiap simpang, dan juga memperbarui antrian kendaraan yang berpindah dari simpang A ke simpang B. Dan juga akan dijalankan selalu siklus ini dan looping hingga waktu simulasi selesai. Selanjutnya pada bagian output, sistem akan menampilkan durasi lampu hijau untuk simpang A dan juga simpang B di setiap siklusnya, total waktu simulasi dan juga sisa waktunya, dan ada juga informasi antrian, laju kedatangan kendaraan, dan konfirmasi akhir dari simulasi. Selanjutnya pada bagian dekomposisi, yang pertama ada main program yang mengatur alur simulasi, memanggil subprogram, dan mengolah data antar simpang. Kedua ada subprogram untuk simpang A dan simpang B yang masing-masing menghitung volume kendaraan dan menentukan durasi lampu hijau adaptif. Ketiga, proses update antrian untuk memindahkan kendaraan dari simpang A ke simpang B setelah fase hijau. Terakhir, sistem berjalan dalam looping siklus hingga waktu simulasi selesai. Dengan dekomposisi ini, sistem lebih efisien dan lebih mudah dikembangkan. Baik, selanjutnya ada abstraksi data. Di sini kami memilah data mana yang relevan untuk diproses oleh algoritma. Untuk poin yang pertama, ada jumlah kendaraan. Data terpenting hanyalah angka kuantitatif, seberapa banyak jumlah kendaraan. Angka ini menjadi representasi atau wakil dari panjang antrean yang akan dihitung. Untuk poin yang kedua ada durasi lampu hijau. Ini adalah variabel yang kami kontrol. Kami menyederhanakan kondisi menjadi dua status. Adaptif berubah sesuai keramaian, atau tetap kembali ke timer standar jika jalan sepi atau normal. Untuk poin yang ketiga ada data transfer. Kami juga hanya mengambil data spesifik mengenai berapa kendaraan yang berpindah dari A ke B, atau sebaliknya. Ini penting untuk menghitung beban simpangan berikutnya, sebelum terjadi kemacetan. Baik, untuk selanjutnya ada pengenalan pola. Kami menganalisis keteraturan atau tren yang terjadi di jalan raya agar sistem tidak bekerja secara acak, melainkan prediktif. Untuk poin yang pertama, ada antrean antar simpang. Sistem kami mengenali pola hubungan sebab akibat antar simpang. Kami memahami bahwa simpang tidak berdiri sendiri. Jika simpang A lampu hijau dan melepas banyak kendaraan, maka secara otomatis simpang B akan menerima beban antrean tersebut. Sistem mendeteksi pola kiriman arus ini. Pola yang kedua, pola prioritas. Biasanya lampu merah durasinya tetap, tapi sistem kami mengenali pola mana yang antreannya paling panjang, dia yang dapat prioritas. Ini adalah pola dasar untuk mengurai kemacetan. Untuk poin yang ketiga, ada pola siklus. Terakhir, kami mengenali bahwa lampu lalu lintas adalah proses yang berulang, atau looping. Program utama akan terus-menerus memanggil fungsi pengecekan sensor setiap detiknya, tanpa henti.
Lalu selanjutnya ada desain algoritma, di mana seperti yang di proyek 1 kami menggunakan sequence, selection, looping, dan array. Namun di proyek kedua ini kami akan menggunakan subprogram, sama seperti yang sebelumnya, di mana yang pertama ada sequence atau urutan langkah. Untuk di main program sendiri itu nanti akan ada baca data simpang A dan B, lalu ada panggil subprogram A untuk menghitung durasi hijaunya, lalu panggil subprogram B untuk menghitung durasi hijau, lalu ada update antrian antar simpang. Setelah itu akan ada eksekusi fase lampu untuk kedua simpangnya. Nah, setelah itu ada selection, atau pengambilan keputusan, yang contohnya if simpang A lebih padat, maka tambah durasi hijau simpang A. Lalu if simpang B lebih padat, maka tambah durasi hijau simpang B. Dan if antrian simpang B kosong, maka lewati fase hijau simpang B. Begitu juga untuk yang A. Lalu yang ketiga itu ada looping atau pengulangan. Jadi contoh penggunaannya itu di while waktu simulasi belum selesai, maka ulangi proses main program dan subprogram. Lalu yang keempat itu ada array atau struktur data, di mana contohnya itu ada jumlah antrian yang menyimpan antrian simpangan A dan simpang B. Dan durasi hijau itu ada menyimpan durasi lampu hijau adaptif. Nah, yang terakhir itu tambahannya adalah subprogram. Dia merupakan blue code yang dapat digunakan berkali-kali dan terhubung dengan main code. Nah, untuk dalam proyek 2 ini, subprogram itu kami gunakan untuk masing-masing simpang, yaitu simpang A dan B. Oke, pada bagian flowchart, pertama mulai, kemudian inisiasi data dan program penghitung durasi lampu hijau. Di sini kita menentukan data-data seperti data durasi lampu hijau minimal, data durasi lampu hijau maksimal, jumlah cabang, dan juga kita membuat definisi dari program penghitung durasi lampu hijau itu. Kemudian di sini kita menentukan I sama dengan 0. Setelah itu, inisiasi array untuk penamaan cabang. Dan kemudian setelah itu I tambah 1. Terus ini berulang hingga jumlah I sama dengan 4. Nah, lalu kemudian karena masih awal, menentukan simulasinya true. Setelah itu, kita menginput data tiap cabang. Misalnya kita menginput data cabang A, cabang B, cabang C, dan cabang D. Kemudian data-data tadi dihitung dengan program yang sudah kita definisikan sebelumnya. Setelah itu kita mendapatkan datanya, lalu kita memasukkan kembali data untuk percabangan kedua. Nah, setelah itu kita mendapatkan data untuk cabang kedua, lalu program menghitung sisa waktu. Setelah itu kita mendapatkan pilihan untuk melanjutkan simulasi atau mengakhiri simulasi. Jika kita melanjutkan simulasi, maka akan mengulang proses yang tadi kita lakukan, mulai dari input cabang hingga menghitung sisa waktu. Jika kita tidak melanjutkan simulasi atau menghentikan simulasi, maka kita akan mendapatkan hasil akhir dan kesimpulan dari data-data yang kita masukkan sebelumnya. Selesai. Untuk kesimpulan proyek 2 kali ini, kelompok kami kesimpulannya tidak jauh-jauh dari proyek yang pertama, yaitu sistem ini menggunakan data jumlah kendaraan secara real time untuk menentukan berapa lama lampu hijau terus harus menyala.
Dengan berpikir komputasional, masa ini dipecah menjadi beberapa bagian: mengukur antrean kendaraan, menganalisis pola arus lalu lintas, kemana nanti arah kendaraan akan berlaju, ke kiri, kanan, atau lurus, lalu membuat aturan agar dua simpang yang saling terhubung dapat menyesuaikan durasi lampu lalu lintas secara otomatis. Hasilnya kemacetan berkurang dan pergerakan kendaraan menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, berpikir komputasional membantu kita menemukan solusi yang lebih cepat, lebih teratur, dan lebih mudah diterapkan, baik dalam teknologi maupun kehidupan sehari-hari.